Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 191. 191 1, 2, 3, 4, 5 baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Innal amra bil ma'rufi, sesungguhnya memerintahkan kebaikan, wan nahya 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran, la yadfa'u rizqan, tidak akan menolak rezeki. Jadi karena kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kita tidak boleh takut rezeki kita berkurang. Jangan deh nanti kalau saya cegah kemungkarannya saya nggak dapat gaji lagi, nanti gaji saya dipotong lagi. Nah, Al-Habib tegaskan, orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar tidak akan menolak rezeki. Jadi bukan karena beramar ma'ruf nahi mungkar lalu rizkinya tertolak, tetapi bisa jadi malah karena kemaksiatan yang kita lakukan menyebabkan rizki kita tercegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin memberikan rizki kita banyak, sementara orang mencegahnya, tetap tidak akan bisa, hadirin sekalian. Tetapi Allah mentakdirkan rezeki kita sedikit, orang ingin memberi, pasti juga tetap tidak akan bisa, hadirin sekalian. Keyakinan ini harus kita miliki, hadirin sekalian. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak menyebabkan dekat pada kematian. Jadi kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar lalu kita meninggal dunia, hadirin sekalian. Jangan kita cegah dia, nanti kita dibunuh lagi, nanti diapa-apakan lagi. Nah, ditegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak mendekatkan diri kita kepada kematian. Kalau umur kita panjang, meskipun orang akan membunuh kita, akan gagal, hadirin sekalian. Tetapi kalau sudah takdir umur kita segitu, meskipun kita berleha-leha, berada di tempat tidur, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah takdirkan mati pun akan mati, hadirin sekalian. Wa annal ahbara, sesungguhnya para pendeta minal Yahudi, dari kalangan Yahudi, waruhbana, dan rahib-rahib, minan Nasara, dari kalangan Nasrani, lama taruku, ketika meninggalkan al-amra bil ma'rufi, memerintahkan kebaikan, wan nahya 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkarnya ditinggalkan, hadirin sekalian. La'anahumullahu, maka Allah melaknat mereka. Jadi di zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Musa ada orang-orang tukang ahli ibadah yang tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi dia masa bodoh. Ada orang minum minuman keras, masa bodoh, bukan urusan kita. Yang penting saya ibadah kepada Allah. Masa bodoh, ada orang berzina, yang penting saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani anbiyaihim, atas melalui lisan nabi-nabi mereka. Jadi mereka kaum Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, hadirin sekalian, ketika dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan memerintahkan kebaikan, meninggalkan mencegah kemungkaran, hadirin sekalian. Summa ummu bil balai, kemudian meratalah bala tersebut, musibah tersebut yang diturunkan Allah kepada mereka, hadirin sekalian. Musibahnya enggak ini soleh, ini maksiat, ini soleh, ini maksiat, yang soleh jangan, yang maksiat diberi bencana. Tidak begitu, hadirin sekalian. Semua diberi bencana karena mereka orang-orang yang tekun ibadahnya, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hadirin sekalian. Yang tekun ibadahnya masa bodoh, amal lingkungannya mau maksiat mau enggak, yang penting saya ibadah kepada Allah. Ternyata yang ibadah pun dilaknat oleh Allah. Kalau tidak peduli ada kemaksiatan, dia diam, hadirin sekalian. Anak-anak nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol. Kalau di sini nggak boleh ngobrol. Kalau mau ngobrol di rumah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul jihadi, jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin, kalimat yang hak, mengucapkan yang hak, mengucapkan yang benar, inda sultanin jairin, di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi ada pemimpin yang zalim berani lantang mengatakan yang hak, mengatakan kezaliman pemimpin, hadirin sekalian. Ya resikonya dipenjara, hadirin sekalian. Resikonya dibunuh, resikonya dikejar-kejar, hadirin sekalian. Contoh yang sudah kita sama-sama ketahui adalah Habibana, imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab. Luar biasa beramar, mencontohkan beramar ma'ruf dan nahi mungkarnya, hadirin sekalian. Sampai harus ke luar negeri, masih dikejar-kejar, sampai balik lagi dikepung bandaranya. Namun jumlah aparat kalah oleh penjemputnya, hadirin sekalian. Akhirnya nggak jadi, batal. Akhirnya tetap disidangkan lalu masuk penjara, hadirin sekalian. Pasalnya sepele, pasal Covid, pasal prokes, hadirin sekalian, pasal yang nggak bermutu, hadirin sekalian. Nah, yang membunuh 6 laskar gimana, hadirin sekalian? Membunuh, membantai, menyiksa, hadirin sekalian, sampai meninggal. Tenang-tenang saja, hadirin sekalian. Aparatnya masih ayam tentrem, hadirin sekalian. Itu gambaran kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ya resikonya siap menghadapi resiko, hadirin sekalian. Tapi kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum di negeri kita ini luar biasa, hadirin sekalian. Luar biasa, masih kacau balaunya, hadirin sekalian. Hak asasi manusia. Kemudian ada guru menampar murid, murid itu merokok di lingkungan sekolah. Itu salah, hadirin sekalian. Itu salah, hadirin sekalian. Udah di lingkungan sekolah ngerokok, hadirin sekalian. Dilaporin polisi, hadirin sekalian. Guru tersebut akhirnya dinonaktifkan. Meskipun akhirnya lalu dicabut, hadirin sekalian. Jadi luar biasa. Nah, yang jelas-jelas membunuh tetap tidak diproses, hadirin sekalian. Maka kita tetaplah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, hadirin sekalian. Meskipun kita tahu resikonya itu berat, hadirin sekalian.
kita nggak beramar ma'ruf nahi mungkar juga tetap beresiko hadirin sekalian. Nanti anak-anak kita ikut-ikutan, nanti anak-anak kita ikut bermaksiat, wilayah kita jadi wilayah yang tidak baik, lalu lingkungan kita lingkungan tidak kondusif untuk ibadah kepada Allah. Lalu ketika jumlah kemaksiatan makin banyak, yang taat makin sedikit, masjid bisa tergusur hadirin sekalian, ketaatan bisa tergusur hadirin sekalian. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan hadirin sekalian. Wasu'ila, ditanya salawatullahi alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an khairin nas, tentang sebaik-baik manusia. Siapakah sebaik-baik manusia itu wahai Rasulullah? Faqala, Rasul menjawab, atqahum lirrabbi, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling taat kepada Tuhannya, itulah sebaik-baik manusia. Ibadahnya luar biasa, sholatnya hebat, zakatnya dia memberi, sedekahnya rajin, sesama orang baik, itulah sebaik-baik manusia. Lanjutannya, wa awsaluhum lirrahimi, paling banyak bersilaturahminya. Jadi orang yang paling senang bersilaturahmi, paling sering mengunjungi sesama saudaranya, paling banyak bersilaturahmi, itu paling sebaik-baik manusia. Selanjutnya, masih belum hadirin sekalian, wa amurhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, paling banyak beramar ma'ruf dan bernahi mungkarnya hadirin sekalian. Jadi nggak cukup ibadahnya sampai tengah malam, sampai ngantuk-ngantuk dia bilain, sementara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar hadirin sekalian. Jadi orang yang paling baik diberitahu oleh Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling banyak bersilaturahmi, dan orang yang paling banyak beramar ma'ruf dan bernahi mungkarnya hadirin sekalian. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut, termasuk orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran hadirin sekalian. Wabalahuna, telah sampai berita kepada kita, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, azaba qaryatan, mengazab, menyiksa suatu desa. Jadi suatu desa itu penduduknya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha, di dalam desa itu, samaniyata asyara alfan, samaniyata asyara alfan, ada 18.000 orang. 18.000 orang banyak hadirin sekalian. 1.000 orang aja banyak, apalagi 18.000 orang. Apa yang dilakukan 18.000 orang ini? A'maluhum ka'amalil anbiya, amal-amal mereka seperti amalnya para nabi. Jadi amalnya seperti amalnya para nabi. Apa amalnya para nabi? Ibadah tekun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahajudnya rajin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taqarrub mendekatkan diri kepada Allahnya rajin, istighfarnya rajin. Nah itu amalnya para nabi hadirin sekalian. Ghairu annahum kanu la yaghdabuna lillah, tetapi mereka tidak marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak marah karena Allah. Kalau hartanya hilang dia marah, kalau ada kemaksiatan dia gak marah hadirin sekalian. Tidak marah kalau ada kemaksiatan di lingkungannya dan dia biasa-biasa saja sifatnya hadirin sekalian. Maka meskipun banyak orang-orang solehnya, seluruhnya baik yang soleh maupun yang tidak soleh diazab seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Ini kurang apa hadirin sekalian? 18.000 ahli ibadah hadirin sekalian. Nah di sini ahli ibadahnya di RW 15 paling 10 kalau
kurang lebih hadirin sekalian ya sekitar 10-20 yang sering ke masjid aja hadirin sekalian, yang istiqomah itu insya Allah tekun ibadah, itu insya Allah rajin ibadah hadirin sekalian. Nah ini 18.000 ahli ibadah saja desanya bisa diazab oleh Allah karena tidak marah jika melihat kemaksiatan hadirin sekalian. Maka kita marah jika melihat kemaksiatan hadirin sekalian. Wa qad tabayyana wantadaha, sungguh sangat jelas dan nyata annal amra bil ma'rufi, bahwa amar ma'ruf wan nahya anil munkari dan nahi munkar la rukhsata, tidak ada keringanan li ahadin bagi seorang pun fi tarkihima untuk meninggalkan keduanya indal qudrati wal imkani, ketika ia mampu dan ketika ia mungkin untuk melaksanakannya hadirin sekalian. Jadi tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar hadirin sekalian. Wa anna man adha'a zalika, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan hal itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, wa tasahala fihi, dan menganggap enteng, menganggap mudah hal itu, fahuwa mutahawinun, maka orang tersebut sedang menghinakan bihaqqillahi, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menghina, merendahkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wairu mu'zamin li hurumatihi kama yambagi, tidak mengagungkan haknya Allah, tidak mengagungkan syiar-syiar Allah sebagaimana yang seharusnya hadirin sekalian. Jadi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sedang menghinakan haknya Allah, dia sedang menghinakan kehormatan Allah. Ya Indonesia ini hadirin sekalian, Indonesia ini orang Islamnya banyak, tetapi giliran urusan-urusan sepele diviralkan. Padahal urusan sepele hadirin sekalian, giliran kemaksiatan sedikit orang yang berani mencegahnya hadirin sekalian. Jadi meskipun Indonesia ini kaya, tetap saja rakyatnya banyak yang miskin hadirin sekalian. Mengapa demikian? Amar ma'ruf nahi mungkar masih ditinggalkan hadirin sekalian. Ataupun kalau ada yang melakukan, itu tidak sebanding dengan besarnya Indonesia. Di antaranya yang melakukan ya FPI hadirin sekalian, Habib Rizik dan FPI-nya, dan mungkin ada lagi hadirin sekalian, tetapi tidak sebanding dengan besarnya Indonesia hadirin sekalian. FPI-nya malah pernah dibubarkan hadirin sekalian. FPI itu dibubarkan dengan nama Front Pembela Islam. Besoknya ganti nama hadirin sekalian, Front Persaudaraan Islam. Pemerintah bingung hadirin sekalian. Dari akhirnya tetap eksis hadirin sekalian. Tapi begitulah hadirin sekalian, ketika amar ma'ruf ditinggalkan, kita bukan biasa-biasa saja, kita akan menghadapi resikonya. Indonesia yang kaya, kita tetap miskin hadirin sekalian. Rakyatnya masih banyak yang miskin karena ada perintah Allah yang tidak ditunaikan, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, korupsi merajalela, kemaksiatan merajalela, ya hal-hal yang buruk merajalela. Sehingga beginilah kondisi kita hadirin sekalian, meskipun kita ini beragama Islam. Jadi beragama Islam gak menjamin kita itu akan selamat dunia akhirat. Ya insya Allah selamat kalau di akhirat nanti akan iman yang sekecil apapun akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan sengsara dulu masuk neraka hadirin sekalian. Di dunia sengsara hadirin sekalian, karena kita imannya tidak sampai menggugah kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar hadirin sekalian. Wa qad dha'ufa imanuhu, sungguh lemahlah imannya.
tidak beramar ma'ruf nahi mungkar itu tanda imannya lemah. Wa qalla minallahi khaufuhu wa haya'uhu, sedikit rasa takut dan cintanya kepada Allah. Jadi sedikit rasa cinta dan takutnya, rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah. Sering ucapannya begitu hadirin sekalian, tapi prakteknya beda lagi hadirin sekalian. Amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak ditegakkan kok, ngaku-ngaku takut kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah, kepada manusia yang bermaksiat enggak takut hadirin sekalian. Nah, kita kan di mulut saja hadirin sekalian, saya ini hanya takut kepada Allah, padahal kenyataannya banyak perintah Allah yang tidak dilaksanakan, banyak larangan-larangan Allah yang dilanggar hadirin sekalian. Fa in kana sukutuhu rahbatan fid dunya, jika orang tersebut diamnya karena cinta kepada dunia, wa tama'an fil jahi wal mali, dan karena tamak serakah kepada harta dan pangkat dan harta, wa yahsha annahu idza amara wa nahya saqatat manzilatuhu, dan takut jika dia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar gugurlah kedudukannya, wa dha'ufa ja'uhu indaman amara au naha minal usati wa zulmati, gugurlah kedudukannya dan lemahlah pengaruhnya di sisi orang yang dia beramar ma'ruf dan nahi mungkarkan, yaitu dari kalangan orang-orang durhaka dan orang-orang zalim. Ada orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena takut pengaruhnya. Kalau saya ikut-ikutan beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti dia nggak cinta lagi sama saya. Padahal ya pasti orang itu tukang maksiat hadirin sekalian. Jadi ada orang yang karena cintanya kepada harta, kalau saya beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti jabatan saya lepas, nanti harta saya berkurang hadirin sekalian. Ada yang alasannya seperti itu hadirin sekalian. Jika demikian, faqad azama ismuhu, maka sungguh besarlah dosanya. Nah, orang yang beralasan seperti itu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu dosanya besar hadirin sekalian. Wa ta'arradu li sukutihi li suhti rabbih wa maqtihi, dan menawarkan diri karena diamnya terhadap amar ma'ruf nahi mungkar kepada kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang alasannya seperti tadi, takut kedudukannya hilang, takut jabatannya hilang, takut hartanya nanti berkurang, takut nanti dianggap dikucilkan dari teman-temannya sesama tukang maksiat hadirin sekalian, maka dosanya besar hadirin sekalian. Dosanya besar, dan dia adalah orang yang menawarkan diri terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita lanjut sedikit lagi. Wa amma idza sakata anil amri bil wan nahi, jika dia diam dari beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, li ilmihi, karena dia tahu, annahu yahsulu lahu idza amara aw nahya makruhun, jika dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dia akan tertimpa yang tidak disukai, fi nafsihi, dalam dirinya, aw malihi, atau hartanya, faqad yajuzu lahu sukutu idza tahaqqaqa dzalika, maka dia boleh diam jika hal itu benar-benar terjadi. Misalkan ada orang zalim, kemudian ada orang yang pernah beramar ma'ruf nahi mungkarnya, lalu orang zalim itu membunuhnya. Hal itu pernah terjadi, maka diam terhadap amar ma'ruf nahi mungkar karena takut seperti itu masih dibolehkan hadirin sekalian. Tetapi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar masih lebih boleh hadirin sekalian, masih tetap diperintah, meskipun diam karena takut kepada
yang maksiat ini kuat, maka itu hukumnya dibolehkan untuk diam hadirin sekalian. Tapi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar tetap lebih utama bagi orang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.